Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran dalam mata pelajaran ini. Sebelumnya Bapak akan cek dulu semua apakah hadis semua? Alhamdulillah. Sangat mudah-mudahan pada kali ini kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut pada pembelajaran kali ini, kita sama-sama berdoa dalam hati masing-masing sambil menundukkan kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Nah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini, pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang rukun khutbah. Sebelumnya minggu kemarin kita membahas tentang syarat wajib khutbah, syarat wajib Jumat. Syarat wajib Jumat. Syarat wajib Jumat itu, ini mengulang sedikit supaya memori kalian teringat kembali. Syarat wajib Jumat itu dalam artian siapa yang wajib sholat Jumat gitu. Siapa yang wajib sholat Jumat? Silakan siapa yang masih hafal tentang syarat wajib sholat Jumat itu silakan. Siapa namanya? Bang Jeki, ya Bang Jeki. Silakan Bang Jeki, berdiri Bang Jeki. Apa saja syarat wajib sholat Jumat itu? Jadi syarat wajib sholat Jumat yaitu ada 6. Satu Islam, dua berakal, Kemudian balik, kemudian laki-laki, kemudian terus tidak udur, kemudian menetap atau yang disebut ya kalian. Kemudian yang sekarang yang kemarin membahas tentang siapa yang wajib melaksanakan sholat Jumat, dan sekarang akan membahas karena dalam Jumat itu ada 2 poin yang tidak boleh ditinggalkan. 2 poin itu apa yang disebut dengan rukun Jumat? Yang pertama adalah khutbah Jumat, yang kedua adalah sholat 2 rakaat. Itu tidak boleh ditinggalkan. Dan tidak disebut dengan Jumat kalau tidak ada khutbah, dan tidak bisa disebut Jumat kalau hanya khutbah. Jadi itu tidak bisa dipisahkan. Paham? Nah, jadi ketika kita akan Jumat harus memahami siapa saja yang wajib sholat Jumat dan syarat untuk mengerjakan sholat Jumat, dan siapa yang bagaimana cara melaksanakan khutbah Jumat atau yang disebut Jumat itu. Kemudian setelah kita paham bagaimana tentang khutbah, kemudian kita bagaimana cara melaksanakan sholat Jumat. Itu paham? Nah, yang harus kalian kuasai dari pembelajaran kali ini, yang pertama berarti kalian harus apa sih pengertian khutbah? Pertama itu, ya, apa pengertian khutbah? Yang kedua, apa saja yang termasuk rukun khutbah Jumat? Yang ketiga, syarat apa tadi? Syarat khutbah Jumat. Dan yang keempat, sunat-sunat khutbah Jumat. Jadi ada 4 kriteria yang harus kalian pahami di pembelajaran kali ini. Nah, baik, untuk sebelumnya supaya kita lebih efektif waktu, kita akan mempelajari tentang khutbah Jumat. Maka kalian dijadikan 2 kelompok. Kelompok pertama yaitu yang ini, kelompok kedua yang ini. Silakan kamu balikan bangku kalian ke belakang.
Udah semua, silakan bukunya masing-masing buka bukunya, buku fikihnya atau buku paketnya silakan. Udah siap? Nah, tugas kalian begini. Bapak nanti akan menayangkan sebuah video. Kemudian video itu kalian semua simak baik-baik. Apa yang diterangkan, apa yang disampaikan di video itu kalian tulis. Dan nanti kalau memang dari video itu belum sempurna materinya, maka kalian silakan cari di buku yang kalian bawa sekarang dari fikih, buku fikih atau dari LKS, dari yang lainnya atau dari YouTube kalian. Kemudian setelah itu tulis yang didapat, kemudian nanti Bapak akan menunjuk di antara kalian untuk mempresentasikan. Paham? Baik. Siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran WAI kelas 7. Pada video sebelumnya kalian sudah membahas tentang sholat Jumat. Video kita kali ini kita akan membahas tentang ketentuan dari khutbah Jumat. Bagaimanakah ketentuan khutbah Jumat itu? Kita simak bersama. Khutbah Jumat berasal dari kata mukhatabah yang artinya pembicaraan. Namun ada juga yang mengatakan tentang al-khutbah, artinya perkara besar. Yang terakhir, duduk ketika adzan sedang dikumandangkan. Kemudian apa yang harus dilakukan para jamaah ketika khutbah Jumat tidak dimulai? Nah, berikut ini adalah adab bagaimana menegakkan khutbah Jumat yang dibenarkan oleh Islam. Pertama, mengisi shaf di depannya yang masih kosong. Udah? Bisa disimak? Nah, setelah kalian tadi menyimak video yang barusan, silahkan kamu diskusikan. Sumbernya bisa dari video, kemudian bisa dari buku paket atau yang lainnya, atau dari YouTube atau dari HP kalian. Silahkan. Waktunya 10 menit. Di bentaknya dulu biasa. Udah? Siap? Ya. Ya. Nah, silakan. Dari hasil diskusi kami memahami tentang pengertian khutbah Jumat. Iya. Itu khutbah Jumat adalah perkataan yang disampaikan kepada sejumlah orang secara berkesinambungan. Iya. Berupa nasihat dengan bahasa Arab. Sesaat sebelum sholat Jumat setelah masuk waktunya, disertai niat serta diucapkan secara keras dan juga jelas. Dilakukan dengan berdiri jika mampu sehingga tercapai tujuannya. Oh iya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2 tentang syarat khutbah Jumat dan sunnah khutbah Jumat. Syarat khutbah Jumat: 1. Khutbah dilaksanakan pada waktu zuhur. 2. Berdiri jika mampu. 3. Dengan suara yang keras. 4. Khotib hendaknya duduk di antara dua khutbah. 5. Khotib menutup aurat. 6. Berurutan antara khutbah pertama dan kedua. 7. Tartib, yakni berturut-turut antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Jadi khutbahnya harus sedikit supaya tidak membosankan. Yang penting menutup sesuai dengan rukun khutbah. Tetapi yang panjangnya itu adalah harus sholat. Jadi jangan sebaliknya, sholatnya pendek, khutbahnya panjang. Baik, kita lihat semua ini menguatkan
tentang pengertian yang barusan. Ini pengertian khutbah Jumat. Coba silakan kelompok 2, apa itu khutbah Jumat itu pengertiannya? Coba lihat. Pengawalan secara berkesinambungan berupa nasihat dengan bahasa Arab sesaat sebelum sholat Jumat setelah masuk waktunya, disertai niat serta diucapkan secara keras, dilakukan dengan berdiri jika mampu sehingga tercapai tujuannya. Capai tujuan dari khutbah yaitu memberikan nasihat. Rukun khutbah yang oleh kelompok 1 tadi dipaparkan tentang rukun khutbah itu ada 6. Coba perhatikan semua. Yang pertama adalah mengucapkan alhamdulillah atau hamdalah. Alhamdulillah. Bentuknya bagaimana? Itu paling sedikit mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan yang kedua. Rukun khutbah yang kedua adalah syahadatain. Syahadatain itu syahadat dua, syahadat terhadap Allah dan syahadat terhadap Rasul atau Nabi Muhammad. Bentuk ketiga, rukun khutbah yang ketiga adalah membaca sholawat terhadap Nabi Muhammad minimal. Siapa yang tuh minimal? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang keempat, wasiat takwa. Ini bentuknya. Wasiat takwa yaitu memberikan wasiat kepada jamaah untuk supaya meningkatkan ketakwaan dengan Jumat ini dan dengan khutbah ini. Misalnya seperti ini, coba baca Diki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bagus. Kemudian yang kelima, ini membaca salah satu ayat Al-Quran. Ini boleh di khutbah pertama, boleh di khutbah kedua. Nah, yang terakhir, khutbah yang terakhir adalah mendoakan untuk kaum muslimin wal muslimat. Ini harus di khutbah kedua. Harus di khutbah kedua ya kalau ya. Nah, syarat khutbahnya yang pertama, khutbah dilaksanakan pada waktu duhur. Jadi sudah masuk waktu duhur. Keempat, Khatib hendaknya duduk di antara dua khutbah. khotib hendaknya duduk di antara dua khutbah. Jadi begini, khotib hendak duduk. Syarat itu di mana letaknya? Khutbah itu ada dua. Khutbah pertama dan khutbah kedua, kemudian diselang oleh duduk di antara dua khutbah. Nah, contohnya seperti ini. Silakan. Ini mana yang memberikan pemisah antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Bapak akan contohkan, nanti teman kalian juga seperti ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kemudian dalam prakteknya ada yang dijelaskan kan? Diakhiri di khutbah pertama dengan ucapan barakallahu li wa lakum. Kemudian duduk silahkan. Kemudian setelah duduk maka naik, baru itu disebut dengan khutbah kedua. Khutbah keduanya mana? Sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir
Amin. Gitu. Lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Baru ibadallah usikum, kemudian salat, itulah khutbah. Paham? Insya Allah nanti akan dipraktekkan oleh teman. Yang ketujuh, tertib. Jadi sesuai dengan urutan khutbah. Nah kemudian sunnah khutbah. Sebelumnya silakan, ada yang mau tanya silakan. Silakan berdiri. Silakan. Apakah khutbah itu harus pakai bahasa Arab? Siapa yang akan menjawab? Silakan, itu Dek Faisal. Khutbah itu harus disampaikan dengan bahasa Arab, terutama dalam menyampaikan khutbah. Menyampaikan Rukun khutbah. rukun. Jadi harus bahasa Arab ketika menyampaikan rukun khutbah. Itu harus surat pengertian khutbah Jumat itu apa? Semua Perkataan yang disampaikan kepada sejumlah orang secara bersinggungan dan merupakan syarat dengan bahasa Arab saat sebelum sholat Jumat setelah masuk waktunya disertai niat serta diucapkan secara keras dan lupa dengan berdiri jika mampu sehingga tercapai tujuannya. Iya. Kemudian rukun khutbah. Satu. Pengertian khutbah, kemudian rukun khutbah, kemudian syarat khutbah, kemudian sunat ketika khutbah. Jadi Bapak akan tanya, apa yang kalian dapati dari pembelajaran kali ini? Naon menang tina pelajaran ayeuna, apa yang kalian dapati? Perkataan yang disampaikan kepada sejumlah orang secara berkesinambungan berupa nasihat dengan bahasa Arab sesaat sebelum sholat Jumat setelah masuk waktunya, disertai niat serta diucapkan secara keras, dilakukan dengan berdiri jika mampu sehingga tercapai tujuannya. Ya itu, jadi pengertian khutbah. Apa yang laki-laki dapati dari kelompok ini? Yang dapati dari yang barusan kita pelajari? Rukun Rukun khutbah. Apa rukun khutbah itu? Satu, baca hamdalah, dua, membaca syahadatain, tiga, baca sholawat, empat, wasilat taqwa, lima, membaca Al-Quran, enam. 6 doa untuk umat Islam. Nah itu, insya Allah kali ini Bapak akan menguji kalian dengan beberapa soal. Nanti kumpulkan, ini cukup untuk 10 menit. Silahkan isi. Udah semua udah? Alhamdulillah. Silakan kumpulkan. Insya Allah minggu depan Bapak akan bagikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyaman Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin habibir rahmani wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas tentang khotibnya. Khotib itu siapa? Orang yang menyampaikan khutbah. Bagaimana syaratnya dan bagaimana adab-adab ketika khutbah seorang khotib. Silakan kalian baca semua di rumah. Nanti kita akan bertemu pada pelajaran minggu depan berikutnya. Terima kasih. Kita berdoa sama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma